Berbahagia sekali hari ini kita sudah berada di tahun-tahun politik. Tahun di mana akan ramainya pemberitaan di media televisi maupun di media sosial, melalui HP kita, melalui gadget yang kita miliki, diwarnai dengan informasi-informasi terkait dengan pemilu. Pemilihan umum adalah ajang politik yang banyak orang masih salah kaprah, masih ingin memisahkan antara politik dengan agama. Ini hal yang sangat keliru, bahaya sekali kalau sudah dipisahkan antara kehidupan politik, antara bidang politik dengan kehidupan agama. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, semua yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keputusan politik, adalah hasil dari kebijakan politik. Kalau kita pernah dengar, begitu sulitnya membangun masjid di Jepang seumpama, di Korea, tapi di kita Indonesia, begitu mudahnya membangun masjid. Kalau ada tanahnya, ada jamaahnya, tinggal bangun saja. Bagaimana dengan negara lain? Rumit, banyak izin-izin yang harus dilengkapi. Itu adalah salah satu kebijakan politik yang tanpa sadar kita rasakan pada hari ini. Maka dari itu, melalui mimbar ini, Khatib akan sedikit membahas terkait perhelatan politik, yakni pemilu. Secara kepanjangan dari pemilu adalah pemilihan umum, di mana nanti pada tanggal 14 Februari 2024 seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang sudah memiliki hak pilih akan mempergunakan hak pilihnya memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, DPD RI. Yang ketiga, DPR RI. Selanjutnya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Perlu disampaikan dalam khutbah Jumat ini, karena kita selama ini boleh jadi hanya menjadi tujuan dari pemilu itu sendiri. Padahal secara pengertian, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan rakyat? Berarti sarana kita menentukan masa depan kita 5 tahun yang akan datang. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa yang lain, perpindahan kekuasaannya dengan perang. Kalau dilihat seberapa pentingnya suara kita, di dalam undang-undang menyatakan seorang calon presiden dan wakil presiden akan dinyatakan menang apabila memperoleh suara 50% plus 1. Bukan 51%. Kalau hari ini jumlah pemilih Indonesia ada 200 juta pemilih, 50%-nya adalah 100 juta pemilih. Kalau 1% dari 100 juta pemilih, 200 juta pemilih, itu sekitar 2 juta. Nah, syarat untuk seorang calon presiden dan wakil presiden menang adalah 50% plus 1. 100 juta tambah 1 suara. Berarti suara yang kita pergunakan nanti di TPS ketika 14 Februari 2024, 1 saja sangat berarti. Sangat berarti. Itu dalam pemilihan presiden. Bagaimana dengan pemilihan DPRD? Begitu juga dengan pemilihan DPRD. Bapak saudara kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khatib tidak sedang berkampanye, karena memang khatib bukan peserta pemilu.
Khatib ingin memberikan edukasi kepada kita, pendidikan kepada kita semua, bahwa kitalah penentu. Bukan kita tujuan dari perhelatan politik ini. Selama ini mungkin kita sebagai tujuan. Apa yang dimaksudkan tujuan? Suara-suara yang didapatkan oleh para calon yang akan kita pilih, itu dihasilkan dari jual beli suara yang mereka lakukan. Sehingga kita menjadi tujuan dalam pemilu ini. Padahal kita penentu. Kita yang menentukan mereka duduk atau tidak duduknya. Bukan mereka. Dari suara kita yang menentukan. Si A itu akan menjadi wakil kita nanti. Si B itu akan menjadi wakil kita nanti. Lalu apa pentingnya bagi kita, Khatib? Apa gunanya bagi kita? 3 fungsi dari anggota dewan itu. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Kalau ada anggota dewan, ada bupati atau wali kota, yang mengawasi kinerja bupati atau wali kota adalah anggota dewan. Apa kerjanya? Sudah benar atau tidak? Sudah baik atau tidak? Yang mengingatkan adalah anggota dewan. Fungsi yang kedua adalah fungsi budgeting. Apa itu budgeting? Fungsi anggaran. Kalau kita punya anggota dewan di daerah kita sebagai contohnya, tentu pembangunan akan banyak diarahkan ke daerah kita. Kalau tidak, ya kita akan melongo saja. Kita akan melihat daerah lain maju. Kita akan melihat daerah lain berubah, sementara kita begini-begini saja. Ini fungsi yang sangat penting, fungsi anggaran. Apakah anggaran ini akan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umum? Pembangunan masjid contohnya. Seperti tadi Bapak pengurus menyampaikan telah masuk dana bantuan. Itu adalah keputusan politik, kebijakan politik. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi legislasi. Fungsi pembuat peraturan. Kalau saja, makanya tadi Khatib mengawali khutbah ini dengan surah An-Nisa ayat yang ke-59, di mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jadi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga kita taat kepada pemimpin kita. Akan tetapi pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati? Yakni pemimpin yang juga taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Kalau kita salah memilih pemimpin nanti di 2024, maka 5 tahun yang akan datang, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Ini pentingnya pemilu ini disampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat. Agar apa? Agar kita semua sadar bahwa pemilu itu tentang kita rakyat. Bukan tentang mereka para caleg-caleg dan para pasangan calon. Ini tentang kita. Ini waktunya kita. Karena salah satu fungsi dari pemilu adalah melakukan pergantian kepemimpinan. Kalau dulu dengan perang, kalau hari ini hanya dengan pemilu. Datang kita ke TPS, coblos orang yang mungkin, yang kita rasa akan mampu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Akan mampu membawa Indonesia lebih maju. Akan mampu membawa agama kita tetap menjadi agama yang seutuhnya. Itulah waktunya, itulah saatnya. Kita yang menentukan, bukan mereka yang menentukan. Karena ingat, 50% plus 1 berarti 1 suara saja sangat menentukan bagi masa depan kita yang akan datang.